Soto Tangkar, salah satu kuliner kebanggaan Betawi yang masih dikenal sampai sekarang. Dengan topping daging dan jeroan, tangkar sendiri punya arti yang berbeda dari isiannya tersebut. Disebut-sebut kuliner ini telah hadir jauh sebelum munculnya soto Betawi. Bahkan konon resep ini telah diciptakan masyarakat Nusantara sejak sebelum Indonesia merdeka. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Mengutip laman Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dalam bahasa Betawi, tangkar berarti tulang iga. Meski berarti tulang iga, isinya bukan seperti iga kondro yang dagingnya melimpah. Ya, sajian berkuah santan mirip soto Betawi ini diyakini lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mengutip buku kuliner Betawi, Selaksa Rasa dan Cerita, di masa penjajahan Belanda, harga daging sangatlah mahal. Hanya penjajah dan bangsawanlah yang mampu membeli daging. Karena itulah masyarakat hanya bisa membeli tangkar yang kala itu merupakan potongan iga dengan sisa-sisa daging yang menempel. Sementara versi lain menyebutkan ketika para menir atau tuan-tuan Belanda mengadakan pesta, mereka akan memasak makanan mewah yang terdiri dari daging sapi. Bagian tangkar, kepala dan jeroan sapi yang tak terpakai kemudian diberikan kepada pekerja lokal. Tak hilang akal, mereka pun memanfaatkan bagian-bagian ini menjadi olahan yang lezat menggunakan bumbu tradisional. Salah satunya adalah soto tangkar. Jika melihat versi yang kedua, memang ketika era penjajahan, kolaborasi antara orang Eropa, khususnya Belanda, memang telah tercipta dengan masyarakat pribumi. Ketika era tanam paksa dimulai dan Undang-Undang Agraria ditetapkan pada tahun 1870, semakin banyak orang Eropa dan Belanda yang datang ke Nusantara. Sebagian besar dari mereka yang baru pertama kali datang ke negara tropis, kewalahan mengurus dirinya. Saat itulah banyak dari orang Eropa mempekerjakan pribumi, termasuk wanita Indonesia, untuk membantu mengurus rumah tangga. Merekalah yang memperkenalkan tradisi memasak Nusantara kepada para penjajah. Seiring waktu, semakin banyak perempuan Eropa yang datang ke Nusantara atau Hindia Belanda kala itu. Dan di antara mereka banyak yang membawa bahan makanan seperti mentega, daging ham, sampai coklat bubuk. Tetapi hidup di negara dengan iklim tropis membuat mereka tidak bisa langsung menyesuaikan diri. Mereka tetap butuh asisten rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari termasuk memasak. Meski tak ada catatan tertulis tentang asal-muasal soto tangkar, banyak yang berpendapat di masa inilah masyarakat mulai mengolah daging sisa-sisa. Untuk iga sendiri memang pada saat itu masih makanan yang tabu ya, belum menjadi makanan yang di strata sosial itu menjadi sesuatu yang favorit. Pada saat itu bangsa Eropa yang menggunakan daging hanya bagian-bagian primary-nya aja. Sirloinnya, khas dalam, khas luar, yang bagian-bagian daging yang utuh yang bagus untuk diolah menjadi semur, menjadi steak, menjadi daging-daging olahan lainnya. Makanya mereka tidak ingin mengonsumsi tulang yang menurut mereka itu adalah sisa makanan. Mereka juga bingung untuk diolah seperti apa pada saat itu juga. Buat mereka nilai proteinnya tidak setinggi protein daging sapi yang masih segar. Jadi sah-sah saja menyebut soto tangkar mungkin menjadi salah satu resep soto awal yang diciptakan oleh masyarakat. Pasalnya jika merujuk kehadiran soto Betawi di era 70-an, soto tangkar sudah dinikmati masyarakat jauh sebelum itu. Ya, meski banyak dianggap mirip soto Betawi, ternyata ada perbedaan mendasar dari kedua sajian ini. Kuah santan soto tangkar berwarna kemerahan dan lebih ringan ketimbang soto Betawi. Cita rasanya pun lebih segar dengan tambahan air asam Jawa, kencur, dan lengkuas. Selain itu, pengaruh Arab dan India juga terletak pada penambahan kapulaga dan jintan pada soto tangkar. Di soto tangkar itu aromanya yang strong sekali, yaitu dari minyak samin, dan juga ada rempah yang kuat dari influence Arab dan India. Seiring perkembangan waktu, soto tangkar naik kelas menjadi hidangan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selain jeroan, warung soto tangkar biasa memberikan pilihan sate sapi sebagai pelengkap hidangan. Bahkan beberapa resto menggunakan daging kelas 1 seperti Wagyu sebagai isian soto tangkar.
Tak habis di soto Tangkar saja, dekat dengan ibu kota, sebuah sajian soto juga menjadi kebanggaan warga Bogor, bahkan telah menjadi hidangan legenda, soto mie Bogor. Perpaduan antara mie, daging lembut dan kikil yang kenyal, topping sayuran dan risol gurih memang menjadi menu yang wajib dicoba saat berkunjung ke Bogor. Sesuai namanya, soto yang satu ini memang mengusung mie kuning yang nampak jelas dalam semangkuk kuah kaldu yang menyegarkan. Meski juga menyediakan mie putih, konon menyantap soto mie Bogor memang tak lengkap tanpa kehadiran mie kuning ini. Rasanya unik ya, terus rasanya tuh bumbunya tuh rempah gitu loh, jadi enak buat dimakan, terus anget-anget tuh enak banget, apalagi pas hujan. Yang bikin enak dari soto mie Bogor tuh ada kikilnya, terus juga ada risolnya yang kering gitu, jadi kayak enak aja gitu perpaduan makannya. Uniknya, sajian yang satu ini memang nyaris tak tercatat dalam buku sejarah kuliner manapun, termasuk dari era kolonial. Meski begitu, jika dilihat dari isiannya, sajian ini sungguh menggambarkan percampuran 3-4 budaya dalam satu hidangan. Paduan cita rasa kunyit, kuah kaldu dan santan banyak dianggap sebagai mewakili budaya Arab dan Tionghoa yang bercampur menjadi satu. Soto Bogor itu kuahnya lebih merah dibanding soto Betawi karena rempah-rempahnya sangat kuat ya. Sehingga kalau kita makan soto mie Bogor itu kan tampak itu di kuah itu seperti gelembung-gelembung ada seperti tampak minyak-minyak. Nah, itu rempah-rempahnya itu. Gurihnya lebih dapat, kemudian ada pedasnya juga, kemudian ada asemnya juga. Sementara isian daging yang lebih banyak pada bagian urat ataupun kikil tentu mencerminkan kondisi masyarakat pribumi di masa penjajahan yang akrab dengan makanan sisa bangsawan. Mie kuning yang merupakan bagian tak terpisahkan dari soto mie tentu berasal dari budaya etnis Tionghoa yang banyak menghuni Surya Kencana pada masanya. Secara historis, kedatangan orang Tiongkok ke tanah Sunda diperkirakan pada 414 Masehi. Meski tak ada bukti yang jelas tentang siapa orang Tiongkok yang pertama kali menginjakan kaki di kota Bogor, tapi sebagian etnis Tionghoa percaya bahwa suku Hokkien adalah yang pertama menetap di Bogor. Tak aneh jika kemudian berbagai peninggalan bersejarah masyarakat Tionghoa bertebaran di Jalan Surya Kencana. Jadi soto Bogor itu kan sebenarnya asal muasalnya kan dari bawaan orang-orang Tiongkok ya. Jadi hampir sebagian kuliner itu kan memang dibawa oleh orang-orang luar, dan khusus soto itu, soto di semua tempat itu asalnya dibawa oleh orang-orang Tiongkok yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang kita sendiri. Karena orang-orang Tiongkok itu kan hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi asal muasalnya soto Bogor khususnya ya dari Tiongkok sebenarnya. Tak lupa pengaruh Hindia Belanda yang datang dari risol isi bihun gurih yang menjadi salah satu topping wajib dari soto mie. Ya, jika Anda mencari soto di seluruh penjuru negeri, mungkin inilah satu-satunya soto yang memakai risol sebagai salah satu elemen utamanya. Risol sendiri meski diketahui berasal dari Perancis, sangatlah digemari oleh pejabat Hindia Belanda yang mengenalkannya ke Nusantara. Hanya saja kulit risol yang awalnya adalah berasal dari adonan roti, tidak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Isian risol pastry yang biasanya terdiri dari daging cincang pun tentu terbilang mahal di era penjajahan. Akhirnya muncullah risol ala Nusantara yang hanya mengandalkan sisa adonan sebagai kulit dan bihun ataupun sayuran sebagai isiannya. Tak disangka kudapan yang cenderung lebih crispy dari risol asli ini justru diterima oleh masyarakat luas, bahkan menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari soto mie.